Ya, selamat pagi buat Pak, Nur dan Bu Anggi tadi ya, dan juga Iya, adik-adik Bu. semuanya. Saya mau coba sharing untuk penerapan, sanitasi industri di PT Fudex Inti Ingredients. Nah, mungkin ini banyak yang belum tahu mengenai PT Fudex Inti Ingredients ya. Nah, untuk PT Fudex Inti Ingredients itu sendiri mungkin buat adik-adik yang belum tahu dan, Pak Nur juga mungkin belum pernah ke sini ya, Pak. Nah, ini kita itu berdiri dari tahun 95 dan sudah 3 kali berpindah lokasi, dan ini adalah pabrik kami yang terakhir berlokasi di, Lipo Cikarang, Bekasi. Kemudian PT Fudex Inti Ingredients itu sendiri memproduksi, beberapa produk, eee, ada seasoning, kemudian flavor ingredient seperti spices, kemudian ada flavor-flavor, juga meat extract, saus, ready to eat meal, dan juga ingredients atau bahan-bahan untuk minuman. Nah, ini produk, kami itu hanya dijual ke produsen lain atau dalam arti kata adalah business to business, seperti industri pengolahan mie instan, kemudian makanan ringan, pengolahan daging, juga food service dan, pabrik-pabrik bumbu masak ya seperti, bumbu kaldu ayam. Jadi di sini, adik-adik mungkin tidak bisa menemukan produk, eee, dari PT Fudex yang beredar di, pasaran ya. Kemudian peran ahli teknologi pangan yang, bisa bekerja di PT Fudex adalah di bagian R&D tentunya, dan quality control, kemudian quality assurance, bagian produksi, dan juga customer relation. Di sini customer relation atau sama dengan sales ya. Tetapi untuk PT Fudex customer relation itu lebih banyak dari teknologi hasil pertanian karena, akan memberikan servis ke produsen-produsen lain mengenai technical atau mengenai produknya itu lebih mendalam gitu. Jadi tidak hanya, menjual saja, kemudian beberapa peraturan pemerintah yang berhubungan dengan sanitasi industri yang kita terapkan di PT Fudex itu ada, eee, secara besarnya itu ada 4 gitu, yang pertama tentang cara produksi yang baik untuk makanan. Ini, keputusan Menteri Kesehatan tahun 78 ya, ini yang regulasi yang mendasar untuk sanitasi. Kemudian, kedua adalah, regulasi yang baru itu ada Perka BPOM nomor 19 tahun 2019. Ini tentang, cara produksi yang baik untuk pangan steril yang diolah dan dikemas secara aseptis. Karena PT Fudex tadi menghasilkan saus dan, apa, ready to eat meal, ini maka menggunakan regulasi ini. Yang ketiga juga ini baru ya regulasinya, nomor 25 tahun 2020 tentang pedoman cara produksi yang baik untuk pangan steril komersial yang disterilisasi setelah dikemas. Ini sama karena Fudex memproduksi, eee, saus dan ready to eat meal. Kemudian yang keempat adalah Perka BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan yang harus kita ikutin. Kemudian sistem keamanan pangan yang sudah diterapkan di PT Fudex itu adalah ISO 22000, mengenai keamanan pangan ya. Ini dari tahun 2013 sampai tahun 2020, kemudian setelah tahun 2020 kita beralih ke FSSC 22000 atau Food Safety System Certification. Ini FSSC adalah lebih mendalam dibandingkan dengan ISO 22000. Nah, untuk, lingkup sanitasi industri di tempat di PT Fudex sendiri, eee, adalah serangkaian kegiatan
atau praktek yang bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja dan juga konsumen. Nah, ruang lingkupnya adalah, sanitasi untuk pekerja dan lingkungan kerja, kemudian sanitasi untuk peralatan, dan juga, bagaimana sistem pencegahannya. Saya mulai dulu untuk sanitasi untuk pekerja ya. Di sini, eee, harus ada syarat bersih diri di lingkungan kerja. Nah, ini apa saja bersih dirinya di lingkungan kerja dan mengapa kita harus selalu bersih di lingkungan kerja. Ya, pertama itu agar produk tetap terjaga kebersihannya, kemudian agar kita tidak mengkontaminasi produk dengan kuman, penyakit, atau kotoran, dan produk yang tidak bersih dan tidak sehat dapat menyebabkan konsumen keracunan atau sakit. Contohnya seperti ini, jika makanan itu ada, eee, kontaminasi dari luar seperti ini, di gambar ini adalah, ada rambut ya, itu akan mencerminkan bahwa sanitasinya tidak baik dan konsumen pasti, akan menilai produk kita ya. Seperti adik-adik di sini kalau makan di restoran ada apa, rambutnya, kan itu akan kita merasa bahwa restorannya tidak menyajikan produk dengan bersih. Nah, itu sebenarnya mengapa kita harus hidup bersih, mengapa kita harus menerapkan bersih di, tempat kerja. Bersih itu kita bagi menjadi 4 yaitu bersih badan, bersih tangan, bersih pakaian, bersih dari luka dan penyakit. Pertama mengenai bersih badan ya, bersih badan itu apa saja yang harus kita perhatikan, bersih badan, pertama karyawan wajib mandi. Di PT Foodek karyawan harus mandi ya, karena kalau tidak mandi pasti ada, membawa kuman-kuman yang masih melekat di badan, kemudian kadang bau badan itu akan, berpengaruh terhadap produk. Kemudian karyawan tidak menggunakan obat-obat luar dan bahan bahan kimia yang berbau tajam. Contohnya ada obat minyak kayu putih, kemudian parfum yang baunya wangi, itu tidak diperbolehkan karena produk di Foodek itu, produknya kan, berhubungan dengan flavor ya, seasoning dan, itu aromanya juga mempengaruhi produk. Jika ada bau-bauan seperti itu akan menyebabkan, produk akan menjadi, terkontaminasi. Kemudian, di badan itu tidak boleh menggunakan kalung, kontak lens, bulu mata palsu, kemudian anting ya, dan juga make up yang tebal. Ini dikhawatirkan jika menggunakan hal itu suatu saat bisa, lepas, akan jatuh ke produk dan akan menyebabkan kontaminasi. Kemudian, bersih tangan. Bersih tangan ini wajib juga dilakukan karena tangan yang akan memegang produk ya. Ini tangan tidak boleh menggunakan cincin, gelang, jam tangan, dan juga cat kuku. Ini ya tadi diharuskan bahwa produk bisa, apa, bahan produk-produk ini bisa jatuh ke produk yang dapat mengkontaminasi produk. Kemudian kuku pendek kurang dari 1 mili. Di sini, sering dilakukan inspeksi ya, apakah kukunya tajam atau panjang atau tidak. Nah itu siapa yang kukunya panjang itu harus langsung disuruh untuk potong kuku. Kemudian untuk karyawan yang menggunakan yang kontak dengan produk itu wajib menggunakan sarung tangan. Misalnya karyawan yang menyiapkan, daging untuk meat extract itu harus menggunakan sarung tangan. Kemudian karyawan juga wajib mencuci tangan ketika masuk ke ruang pengolahan, kemudian setelah bersentuhan dengan sesuatu yang kotor, misalnya, packing-packing produk yang kotor atau sampah-sampah dan juga, setelah bersentuhan dengan packaging bagian luar ya dari, produk. Kemudian juga jika karyawan dari toilet itu wajib untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang pengolahan. Kemudian juga bersih pakaian. Di sini karyawan wajib menggunakan seragam kerja yang bersih
terdiri dari baju seragam, penutup kepala, masker, dan juga, safety shoes. Nah, untuk baju seragam sendiri ini harus setiap hari itu, eee, diganti atau dicuci ya. Jadi harus ditandai. Misalnya, dengan nomor, nomor satu untuk hari Senin, 2 untuk Selasa, 3 untuk Rabu. Itu harus berulang lagi. Tidak boleh, karyawan yang menggunakan baju yang sama untuk 2 hari. Itu tidak diperbolehkan. Juga penutup kepala ini bertujuan supaya tidak, rambut ya, rambut kepala tidak jatuh ke produk. Dan masker juga melindungi karyawan sendiri dari produk yang berdebu dan juga melindungi produk dari, ji jika karyawan, bersin atau safety shoes ini melindungi karyawan dari kondisi, produksi yang basah dan juga, apa, melindungi karyawan sendiri dari bahan-bahan yang bisa, menyebabkan, luka di kakinya. Kemudian untuk pakaian sendiri tidak diperkenankan menggunakan bros, peniti, dan jarum. Kemudian untuk, bersih dari luka dan penyakit, ini maksudnya adalah jika ada luka itu harus ditutup menggunakan plester. Itu supaya karyawan sendiri terlindungi dari bahan-bahan yang, ada di produksi supaya tidak, eee, kemasukan bahan ya, jadi tidak sakit, tidak bertambah sakit. Dan juga melindungi produk sendiri dari kuman-kuman yang ada pada, eee, bagian yang luka tersebut. Kemudian jika ada gejala penyakit harus dilaporkan ke atasan. Ini untuk karyawan-karyawan yang sakit sementara itu tidak diperbolehkan bekerja di bagian produksi. Jadi harus dipindahkan ke bagian lain seperti bagian administrasi atau bagian gudang yang tidak kontak langsung, eee, ke produk ya. Dan karyawan biasanya ini dilakukan medical check up minimal itu 1 tahun sekali untuk mengetahui apakah karyawan itu, menderita penyakit tertentu atau tidak. Kemudian tidak boleh menggunakan obat-obatan ya di ruang produksi seperti obat tes mata, obat telinga, salep misalnya itu tidak diperkenankan. Nah, ini rangkaian untuk, bersih badan ya dari karyawan. Kemudian bersih di lingkungan kerja, untuk karyawan yang bekerja di ruang pengolahan, itu antara lain untuk perlengkapan pribadi itu harus diletakkan di tempat khusus ya, dimasukkan ke loker seperti tas, kemudian ada, sepatu yang, dipakai dari luar, dipakai dari rumah itu tidak diperbolehkan untuk digunakan di dalam ruang produksi. Jadi harus diletakkan di, tempat khusus atau loker. Kemudian juga karyawan tidak boleh membawa pensil, ballpoint dengan penutup, paperclip, staples di ruang proses. Nah ini, eee, i supaya barang-barang tersebut itu tidak masuk ke dalam produk. Untuk yang mencatat, karyawan yang mencatat itu diperbolehkan membawa ballpoint tapi tidak dengan penutup. Kemudian karyawan juga tidak boleh membawa makanan dan minuman di ruang proses. Jadi untuk makan dan minum itu disediakan satu ruang khusus, di kantin atau di ruang, kantor yang bisa digunakan untuk minum, karyawan jika haus. Karyawan juga tidak boleh membawa rokok dan HP. Rokok itu di PT Foodek tidak boleh dibawa di lingkungan pabrik ya. Jadi harus dititipkan di security sebelum masuk ke ruang lingkungan pabrik. Ini selain untuk sanitasi juga, untuk K3 ya, untuk K3 sistem kami juga menerapkan K3. Juga karyawan tidak boleh meludah, membuang sampah sembarangan, dan bersin di depan produk. Nah ini semua diharapkan di lingkungan, pengolahan itu bisa, terjamin kebersihannya. Dan semua produk harus diletakkan di atas palet, tidak boleh langsung diletakkan di atas lantai.
Ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi produk, oleh kotoran-kotoran yang ada di lantai. Kemudian untuk, sanitasi mesin dan peralatan, ini ada, yang namanya cleaning dan sanitasi. Cleaning atau pembersihan dibedakan dengan sanitasi ya, sanitasi eee, secara khusus untuk, peralatan. Jadi apa bedanya cleaning dan sanitasi? Di sini dijelaskan. Cleaning atau pembersihan itu, adalah kegiatan untuk menghilangkan kotoran yang terlihat dan partikel-partikel sisa makanan yang, terlihat di permukaan. Jadi apabila kita, setelah melakukan produksi, eee, masih ada kotoran, itu, pembersihannya dengan menggunakan cleaning atau istilahnya adalah pembersihan. Ini biasanya berupa kotoran fisik dan bisa digunakan untuk menghilangkan bahan-bahan alergen. Nanti untuk alergen ini akan kita jelaskan sendiri ya, akan saya jelaskan sendiri apakah alergen itu dan bagaimana menghilangkannya. Nah untuk, eee, pembersihan atau cleaning ini sendiri karena di PT Foodek untuk memproduksi misalnya seasoning, itu produknya adalah, bubuk ya dan, eee, banyak rasa, itu setiap kali setelah melakukan produksi misalnya rasa, keju dan akan berganti ke rasa yang lain, rasa ayam bawang misalnya, ini bisa dibersihkan hanya menggunakan sistem cleaning ini. Itu, nanti saya jelaskan untuk bagaimana cara pembersihannya. Kemudian untuk sanitasi itu adalah, proses mengurangi total mikroba pada mesin, alat, dan ruangan sampai pada batas yang ditentukan. Nah ini, setelah alat dilakukan sanitasi itu kita ada standarnya berapa mikrobanya yang boleh, eee, ada di mesin tersebut. Ini biasanya kita lakukan setelah lakukan sanitasi itu dilakukan tes swab test ya, tes usap dan itu nanti mikroba ditumbuhkan, berapa banyak mikroba yang, tumbuh atau yang masih ada di mesin atau alat tersebut. Juga untuk, udara itu bisa juga dilakukan, tes usap ya, bukan tes usap, kita, mengambil sampel udara, kemudian ditumbuhkan juga mikrobanya, apakah sudah sesuai dengan batas yang ditentukan. Nah ini bagaimana caranya, untuk pembersihan atau cleaning, bisa dilakukan 2 cara, yaitu dengan kering maupun basah. Nah untuk karena produk-produk kita itu produk kering ya, produk bubuk. Tadi seasoning, ada yang, produk flavor ingredient itu, produknya kering, itu bisa dengan menggunakan pembersihan cara kering. Itu bagaimana caranya? Dengan menggunakan udara bertekanan, jadi seperti disemprot tapi menggunakan udara untuk hilangkan tadi sisa-sisa bubuk ya, tadi sisa-sisa bubuk, atau bisa digunakan dengan vakum. Biasanya, setelah, dengan menggunakan udara tekanan, itu kotorannya akan mengumpul ya di bawah, itu nanti kita bisa, sedot menggunakan pompa vakum. Nah seperti itu untuk pembersihan keringnya. Nah jika sudah bersih, kita bisa gunakan mesinnya itu lagi, eee, untuk, eee, apa, rasa-rasa yang berbeda, itu bisa menggunakan, eee, cara seperti itu. Kemudian juga bisa juga menggunakan cara-cara basah, yaitu dengan menggunakan air biasa dan deterjen untuk menghilangkan, lemak-lemak yang masih tertinggal. Nah ini biasanya untuk cara basah itu, kita biasanya digunakan jika, akan berganti hari atau jika produksinya terus-menerus selama 1 minggu, itu cara basah dilakukan di akhir minggu untuk pembersihan mesinnya. Sedangkan sanitasi ini jika, untuk mengurangi mikroba tadi, kita bisa menggunakan alkohol, kemudian bisa menggunakan air panas, menggunakan bahan kimia ya, bahan kimia itu, biasanya klorin ya,
dan juga menggunakan sinar UV ini untuk ruangan, untuk mengurangi mikroba tadi bisa menggunakan sinar UV, untuk udara ya. Nah, ini biasanya kita lakukan untuk tahapan pembersihan dan sanitasi yang umum adalah pertama tahapnya adalah pembersihan, mesti dilakukan pembersihan tadi menggunakan, udara bertekanan, atau dilanjutkan kemudian menggunakan air dan deterjen, setelah itu dibilas dan baru dilakukan sanitasi. Sanitasi itu bisa dengan menggunakan air panas, eee, untuk kemudian baru digunakan bahan kimia, yakni untuk mematikan mikroba. Nah, ini bisa, digunakan beberapa cara kombinasi sekaligus ya. Misalnya jika produknya itu banyak mengandung, lemak, itu bisa menggunakan air panas dulu, jadi lemak-lemaknya akan mencair dan akan terbuang. Nah, setelah itu baru, dimasukkan deterjen untuk mengikat lemak-lemak tersebut, kemudian dibilas, baru dimasukkan bahan kimia yang tadi dari klor, kemudian baru, dibilas lagi. Nah, itu secara umum seperti itu untuk pembersihannya, untuk pembersihan dan sanitasinya. Nah, tadi saya juga sudah sampaikan bahwa untuk pembersihan itu kita bisa juga, eee, untuk menghilangkan alergen ya. Mungkin yang belum, familiar dengan alergen, ini akan saya jelaskan juga bahwa kalau kita makan, produk ya, di label makan kita sudah ada, keterangan di sini biasanya alergen mengandung apa. Ini ada yang mengandung, telur, gluten, dan milk, dan juga di sini disebutkan bahwa mungkin mengandung, elemen dari, nuts atau kacang. Nah, ini sekarang untuk pelabelan alergen ini adalah sudah wajib karena peraturan pemerintah itu mewajibkan untuk mencantumkan, eee, label alergen di packaging-nya, di kemasannya. Jadi mau tidak mau kita harus belajar mengenai alergen dan, bagaimana cara pengendaliannya. Apa yang sebut apa yang disebut alergen itu, alergen adalah makanan atau material makanan yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada individu yang sensitif atau menyebabkan timbulnya penyakit alergi serta dapat menurunkan imunitas. Eee, ini produk-produknya adalah, gluten ya, yang berasal dari gandum, kemudian ada lupin, lupin itu jarang sih di Indonesia, tidak, digunakan ya, jarang yang menggunakan, kemudian ada seleri, crustacean, kemudian milk, susu, kemudian ada sulfur dioksida, sesame itu, minyak wijen ya, wijen dari minyak maupun bijinya, kemudian moluska ini adalah seafood, makanan dari laut yang ada, apa, seperti kerang ya, ada cangkangnya, kemudian mustard ini biasa digunakan untuk membuat salad. Kemudian ada tree nut itu seperti, pistachio nut atau, kalau di Indonesia itu mungkin, kemiri itu termasuk tree nut juga ya, dan juga, telur, ada, ikan, kemudian, soybean, kedelai, dan juga, kacang kacang. Nah, ini, eee, di setiap negara itu berbeda-beda untuk alergennya. Dan nanti di Indonesia juga ada, beberapa alergen yang mungkin tidak semuanya ini. Jadi nanti di Indonesia ada 7, alergen, nanti di negara lain berbeda-beda tergantung dari sensitivitas dari, masing-masing orang di negara tersebut gitu. Mungkin alergen ini dulu timbul setelah banyak kasus ya di dunia, mengapa orang itu, makan sedikit saja itu bisa langsung timbul imunitas. Nah, ini mungkin kasusnya dulu yang pernah timbul itu dari ada satu
ada orang yang makan kacang, kemudian dia mencium orang lain yang, sebenarnya dia tidak makan kacang gitu, tapi akhirnya orang itu karena dia alergi alergi sekali dengan produk itu, nah sampai orang itu meninggal. Nah, ini sebenarnya untuk, kasus alergen yang akhirnya, menjadi, syarat kita syarat, pemerintah dalam, labeling, produk di Indonesia. Nah, ini regulasi yang kita, kenal mengenai alergen adalah Peraturan BPOM Nomor 31 Nomor 2018 tentang label pangan olahan. Ini ada bagian ke-6 ya, keterangan mengenai alergen di pasal 49. Untuk ini bahwa alergen wajib dicantumkan pada label yang mengandung, alergen. Kemudian pangan olahan yang diproduksi menggunakan sarana produksi yang sama dengan pangan olahan yang mengandung alergen ini wajib mencantumkan informasi tentang kandungan alergen. Jadi di sini kalau produknya itu mengandung alergen itu wajib ditulis. Kemudian jika produknya itu, diproduksi pada, eee, tempat produksi yang sama itu juga wajib dicantumkan. Jadi nanti keterangannya adalah mengandung alergen, apa misalnya mengandung alergen kedelai, kemudian di bawahnya ada mungkin mengandung alergen, susu. Nah itu kalau mungkin mengandung itu mungkin diproduksi di tempat yang sama dengan, produk yang mengandung alergen, susu misalnya seperti itu. Nah ini untuk, alergen ini alergen di Indonesia ya. Alergen di Indonesia ini tadi lanjutan dari regulasi yang tadi itu ada 7. Yang pertama adalah serealia yang mengandung gluten seperti gandum, barley, oat, malt atau, strain hibrida, kemudian telur, eee, ikan dan krustase seperti udang, lobster, kepiting, tiram, moluska yang ada kerang, bekicot atau, siput laut, kemudian kacang tanah dan kedelai. Kemudian susu termasuk laktosa di sini dan juga kacang pohon ya tadi seperti kacang kenari, almond, hazelnut, walnut, kacang pekan, kacang mede kalau di Indonesia. Kemudian juga sulfit sulfit dengan kandungan paling sedikit 10 miligram per kilogram. Saya lanjutkan tadi untuk, tadi yang nggak kedengeran bagian apa ya Pak? Yang ini ya, alergen ya? Ya, Kedengeran? Ibu. Oh ya. Tadi di alergen, Bu, yang terakhir. Oh ya. Ya, ini untuk alergen saya lanjutkan bagaimana cara pengendaliannya. Yang pertama adalah, meminimalisir penggunaan bahan yang mengandung alergen. Jadi jika, produknya itu tidak, diharapkan mengandung salah satu alergen, kita harus, apa, ada pemilihan bahan ya yang tidak mengandung misalnya tadi tidak boleh mengandung susu, maka kita harus memilih bahan yang tidak mengandung susu. Kemudian, pengaturan jadwal produksi. Dan ini pengaturan jadwal produksi penting karena, kadang kalau kita produksi satu produk ya, misalnya kalau di Foodek itu pertama produksi rasa keju, kemudian dengan rasa ayam bawang. Nah, untuk rasa keju itu kan pasti mengandung alergen, susu ya. Nah, itu ayam bawangnya itu misalnya tidak boleh mengandung alergen susu, maka, eee, yang ayam bawang itu bisa kita lakukan produksi sebelum, produksi keju tersebut gitu. Itu untuk, menghindari alergen, susu itu. Kemudian juga melakukan pengkhususan atau pemisahan peralatan dan mesin untuk produksi yang mengandung alergen dan juga, pemisahan penyimpanan bahan alergen. Jadi untuk, bahan-bahan yang mengandung, eee, alergen khusus itu tidak diperbolehkan menggunakan, mesin atau peralatan yang sama dengan produk yang lain. Dan juga pemisahan penyimpanan, bahan alergen di gudang ya. Ini harus dipisahkan bahan yang mengandung alergen, eee,
salah satu alergen itu harus dipisahkan dari bahan yang lain. Ini supaya tidak terjadi, pencampuran alergen di bahan baku maupun di produk akhirnya. Kemudian, eee, pengendalian yang lain adalah prosedur pembersihan, cleaning, dan inspeksi yang baik serta tervalidasi. Nah ini, tadi berkaitan dengan prosedur pembersihan. Jadi, misalnya produk itu, mengandung alergen keju tadi, kemudian akan dilanjutkan dengan produksi, eee, ayam bawang, itu harus dilakukan pembersihan atau cleaning dan ini harus, tervalidasi. Apakah pembersihannya itu berjalan dengan, eee, baik atau tidak. Nah itu pembersihannya biasanya itu dilakukan dengan pembersihan cara basah ya untuk menghilangkan alergen ini, sampai bersih, sampai benar-benar tidak ada, bahan alergen yang tertinggal. Karena biasanya alergen itu berasal dari protein ya, seperti, susu itu karena glutennya, maaf, susu itu karena kasein, kemudian, gluten juga berasal dari protein ya, dan, yang lain itu biasanya dari protein. Maka, untuk memvalidasi apakah proses pembersihan atau cleaning itu, sesuai atau tidak, ini bisa dengan cara dilakukan analisa protein ya, sisa dari air pembersihannya itu, atau dengan cara yang cepat adalah dengan menggunakan, test kit. Biasanya, menggunakan test kit, dari air tadi, air cucian terakhir, itu kita bisa teteskan di test kit itu akan bisa terbaca masih ada, alergen itu atau tidak. Misalnya test kit untuk alergen gluten itu ada khusus, kemudian test kit untuk, soy ya, atau kedelai itu juga ada khusus. Jadi nanti bisa, kita lakukan, pengetesan di akhir dari proses pembersihan itu. Tapi karena memang untuk validasi ini biayanya cukup mahal, jadi kita bisa lakukan, setelah kita membuat prosedur pembersihan atau cleaning-nya itu dan kita lakukan validasi bahwa itu bisa, tercapai, itu maka, cara pembersihan itu kita bisa lakukan berulang tanpa dilakukan validasi lagi karena, itu sudah prosedurnya kita sudah lakukan validasi. Kemudian, untuk alergen itu juga bila, risiko masih ada, itu kita bisa buat pernyataan di, alergen ya, dan ini bisa digunakan pada label atau kemasan atau COA jika kita itu untuk produk industri. Jadi, memang alergen itu harus harus ada ya di produk itu karena kita, hanya bisa menggunakan bahan baku itu misalnya atau prosesnya itu kita tidak bisa atur, itu kita bisa, tetap cantumkan, atau klaim ya itu di label tadi seperti yang kemasan tadi, contoh kemasan tadi ya, itu tetap harus ditulis misalnya mengandung alergen, soy atau egg atau apa, kemudian jika prosesnya itu tidak bisa dipisahkan, maka itu bisa ditulis di situ mungkin mengandung alergen apa gitu. Ini masih, bisa dicantumkan asal, informasi, adanya alergen ini bisa sampai ke konsumen. Jadi konsumen yang, apa, dia alergen terhadap suatu produk, dia bisa, melihat di kemasan itu apakah produk itu aman untuk dia atau tidak. Yang penting adalah ini. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi untuk alergen adalah pengendalian rework bahan alergen. Jadi misalnya produk-produk yang, akan dilakukan rework atau ini sebenarnya untuk rework adalah, eee, produk yang tidak, sesuai standar akan dilakukan proses lagi, itu harus diperhatikan juga apakah bahan ini mengandung alergen apa supaya tidak tercampur dengan, bahan yang lain. Nah ini untuk, eee,
alergen. Kemudian beberapa sistem, yang, digunakan di PT Foodek untuk, yang berhubungan dengan sanitasi yang sekarang dilakukan ada HACCP, kemudian Food Fraud dan juga Food Defense. Nah, ada satu lagi di sini mungkin yang mengenai, pest control yaitu pengendalian hama, saya tidak jelaskan, lebih lengkap karena kami menggunakan, eee, pihak ketiga ya untuk melakukan, pest control ini, pengendalian hama. Jadi akan saya jelaskan saja untuk HACCP, kemudian Food Fraud dan Food Defense. Yang pertama mengenai HACCP atau Hazard Critical Control Point, penerapannya di PT Foodek, eee, ini kita lihat dulu mengenai hazard itu bahaya ya, atau hazard bahwa definisinya adalah segala sesuatu yang dapat berakibat fatal bagi konsumen. Makanan dianggap berbahaya jika makanan tersebut terkontaminasi. Nah, apakah kontaminan yang bisa, dianggap berbahaya itu yang pertama adalah, fisik ya. Fisik di sini ada, batu, kayu, plastik, logam. Nah ini, dianggap sebagai kontaminasi, eee, nah tadi mengapa karyawan-karyawan itu tidak boleh menggunakan, cincin, tidak boleh menggunakan anting, atau, eee, apa, eee, barang-barang yang lain yang boleh dibawa ke ruang produksi ini karena ini, produk itu tidak boleh terkontaminasi dan, karena mengapa batu, kayu, plastik, logam ini, eee, berbahaya nanti jika ikut termakan ya ini akan, menyebabkan konsumen itu bisa, tersedak ya. Ini ada untuk di FSSC maupun ISO ini ada, standarnya khusus. Jadi ukuran berapa ini yang, eee, bisa yang boleh atau yang boleh ditangani dengan cara tertentu. Misalnya dari ukuran-ukuran kecil ya, logam ukuran-ukuran kecil itu hanya boleh, ditangani dengan menggunakan, metal detektor misalnya. Karena kalau yang besar-besar itu kan bisa dilakukan dengan cara pengayakan. Untuk seperti batu, kayu, plastik itu bisa dengan cara pengayakan. Tapi kalau yang kecil-kecil itu, logam, itu dengan menggunakan metal, catcher ya, penangkap metal atau dengan menggunakan metal detektor. Kemudian untuk kimiawi, itu ada pestisida, antibiotik, logam berat, dan juga bahan sanitizer. Nah untuk pestisida, bagaimana penanganannya? Eee, pestisida itu biasanya, ada di bahan, eee, tumbuhan ya, tumbuhan. Nah ini biasanya kita lakukan, pemilihan awalnya ya, pemilihan bahan baku awal itu kita lakukan, eee, pemili ep apa, analisa pestisida terlebih dahulu, apakah bahan-bahan ini mengandung pestisida tertentu atau tidak, atau melebihi dari yang diperbolehkan. Nah ini dari awal pemilihan bahan dan juga secara monitoring beberapa bulan sekali dilakukan analisa, apakah ada pestisida atau tidak di bahan bakunya. Kemudian untuk antibiotik, nah antibiotik ini biasanya untuk bahan-bahan hewani ya, seperti, eee, daging, ayam, daging sapi, kemudian juga, seafood ya seperti udang itu kadang biasanya juga menggunakan antibiotik. Nah ini persyaratannya adalah, tidak diperbolehkan adanya antibiotik atau ada kadar tertentu maksimum yang, diperbolehkan. Nah ini kita juga di pemilihan awalnya apakah bahan-bahan itu mengandung antibiotik atau tidak dan ada jaminan dari, supplier ya, jika produk itu mengandung antibiotik atau tidak gitu. Kemudian,
logam berat. Nah, logam berat ini sendiri diatur di peraturan, eee, BPOM ya, mengenai adanya cemaran, logam berat, cemaran, bahan kimia ya, antara lain logam berat, ada, Pb, Cu, dan As. Nah ini, kita juga lakukan pemilihan bahan bakunya itu di awalnya, bahan-bahan baku apa saja yang mengandung, logam berat yang melebihi dari yang dipersyaratkan itu. Jika melebihi maka kita tidak pilih, bahan baku itu. Dan secara, berkala itu dilakukan, eee, tes juga ya terhadap logam berat ini, apakah melebihi atau tidak. Kemudian juga ada bahan sanitizer. Nah, ini bahan sanitizer tadi jika dilakukan pembersihan dan sanitasi yang tidak sesuai, ini akan tertinggal dan ini, menyebabkan kontaminasi pada produk. Kemudian juga ada kontaminasi mikroba, ya seperti bakteri, kapang, virus, dan, maaf ini kapang dan yeast jadi satu sama ya. Dan, bakteri-bakteri yang sifatnya, patogen, ini akan dicek secara berkala dan juga sebagai bahan, rilis ya, sebagai bahan apakah produk tersebut, bisa dilepas ke pasaran atau tidak, ini untuk syarat mikroba. Nah ini untuk mikroba kita, sesuaikan dengan persyaratan pemerintah juga, apakah, sesuai dengan regulasi atau tidak. Nah ini ada, regulasi dari pemerintah mengenai cemaran mikroba. Ini untuk, bahaya, kemudian bagaimana bagaimana kita, melakukan, kontrolnya. HACCP, yang penting adalah di sini critical control point-nya. Jadi di dalam proses itu ada tahapan-tahapan yang di mana, eee, harus dikendalikan untuk menghilangkan bahaya keamanan pangan tadi. Dan jika pengendalian tidak dilakukan, maka produk pasti akan menjadi berbahaya untuk dikonsumsi. Nah ini contohnya tadi seperti, kontaminasi logam ya, kontaminasi logam itu bisa kita dengan menggunakan metal detektor. Sebelum produk keluar dari pabrik itu kita lakukan, pengawasan dengan menggunakan metal detektor. Kemudian jika ada, bahaya dari fisik yang lain seperti kayu, tadi, kertas misalnya, itu bisa dilakukan pengayakan sebelum, eee, produk itu bahan baku itu sebelum digunakan. Nah, kemudian, pengendaliannya untuk kontaminasi yang lain tadi, dari karyawan juga ya, dari karyawan tadi, sanitasi karyawan itu yang sangat penting supaya tidak terjadi, kontaminasi fisik, kemudian juga, kontaminasi mikroba dengan selain dengan proses yang dilakukan menggunakan panas, tadi juga dari karyawan sendiri jadi dan juga dari lingkungan dan dari, beberapa sistem yang, kita lakukan. Ini untuk critical control point mungkin saya berikan sedikit saja karena di sini, eee, panjang sekali ya kalau untuk dijelaskan dan, akan saya lanjutkan yang lain mengenai food fraud ya. Nah di sini, food fraud sistem yang kami aplikasikan juga adalah, eee, food fraud. Apakah yang dimaksud dengan food fraud itu, food fraud adalah suatu tindakan mencakup penggantian yang disengaja, penambahan, kemudian pengerusakan makanan, bahan makanan, pengemasan makanan, pelabelan, informasi produk, atau pernyataan salah atau tidak sesuai dengan produknya untuk keuntungan ekonomi yang dapat berdampak pada kesehatan konsumen. Jadi ini, suatu tindakan sebenarnya tindakan kriminal ya kalau kita sebut, eee ada penggantian yang disengaja, kemudian penambahan misalnya, eee, produk, tertentu itu ditambahkan dengan bahan lain yang tidak tercantum di label. Itu juga sebenarnya, kita
disebut dengan food fraud. Kemudian juga ada, pelabelan, yang salah ya, dan juga, pengerusakan. Nah, selama di jalan, bisa juga kemasannya itu dirusak, kemudian ditambahkan dengan bahan tertentu yang akan, berdampak pada kesehatan konsumen. Ini sebenarnya dulu, beberapa kasus yang timbul ya seperti, melamin nih, sebentar. Nah, contoh kasus food fraud itu seperti penambahan melamin pada susu bubuk. Nah, melamin ditambahkan di susu ini karena melamin itu kan nitrogennya cukup tinggi ya. Nah, ditambahkan pada susu bubuk supaya menghasilkan, eee, kandungan nitrogen yang tinggi, tapi nitrogennya itu bukan dari susu, tapi dari melamin. Nah, itu contoh-contoh food fraud. Kemudian juga daging sapi yang dicampur dengan daging kuda. Kemudian jus apel yang diganti dengan, artificial flavor karena produk jus apel itu kan ada standarnya ya harus mengandung, berapa persen, ekstrak apel lah. Nah itu diganti sebagian menggunakan artificial flavor. Kemudian madu premium manuka yang dicampur menggunakan madu biasa. Nah ini gambarnya supaya lebih jelas, ini gambarnya sebenarnya produk, di luarnya itu, jeruk ya, tapi di dalamnya apel dan itu tidak disebutkan di, labelnya. Nah itu akan kita sebut sebagai food fraud gitu. Nah ini bagaimana pengendaliannya, kita kendalikan dengan VACCP atau Vulnerability Analysis Critical Control Point. Nah ini sistemnya sama dengan HACCP tapi kita fokus kepada food fraud tersebut. Misalnya, banyak kasus-kasus di dunia, eee, melamin ya, kita maka akan fokus untuk produk susu bubuk yang kita gunakan, kita akan, eee, melakukan analisa apakah produk itu bebas melamin atau tidak, atau dari, supplier atau yang produsen susu bubuk itu harus melampirkan bahwa produk itu bebas melamin. Nah itu salah satu contoh pengendalian, food fraud tersebut. Kemudian ada kasus, gula ya, gula yang dicampur dengan, pemanis pemanis buatan. Nah, itu kita setelah ada kasus itu muncul, kita harus lebih berhati-hati lagi dan kita masukkan dalam VACCP itu bahwa produk gula itu harus, tidak mengandung bahan lain yang dimasukkan, sebagai, fraud tersebut. Jadi kalau boleh dibilang food fraud itu sebagai ada, pemalsuan produk ya, pemalsuan produk, yang kita gunakan. Nah, ini salah satu syarat ya kalau kita tadi bahwa PT Foodek itu, mengikuti sistem FSSC 22000. Nah selain HACCP itu food fraud itu sebagai syarat yang harus kita, terapkan di, eee, pabrik supaya tidak, produknya kita itu sesuai dengan apa yang kita, hasilkan. Kemudian, ada juga sistemnya adalah food defense. Di sini maksudnya adalah proses untuk memastikan keamanan makanan dan minuman dari segala bentuk serangan kejahatan yang disengaja, termasuk serangan yang termotivasi secara ideologis yang mengarah ke kontaminasi atau bioterorisme. Ini mungkin muncul dulu waktu ada kasus, eee, makanan yang dimasukkan, bakteri antraks ya, oleh teroris ya, waktu di Amerika kalau nggak salah. Nah ini, akhirnya timbul sistem food defense ini, bahwa, eee, makanan dan minuman itu sebagai, bisa sebagai subyek untuk melakukan serangan kejahatan yang disengaja. Nah, ini, yang dimaksud dengan food defense nih. Nah,
Food defense itu dapat dikendalikan dengan TACCP atau Threat Assessment Critical Control Point. Nah, ini sistemnya ini hampir sama sih dengan, eee, HACCP ya, tapi di sini yang, utama ada T-nya ini berbeda, jadi threat-nya ini yang kita, harus lakukan assessment. Nah, beberapa contoh penerapan food defense ya, di sini adalah akses ke area produksi. Itu supaya tidak ada, tadi serangan jahat-jahat tadi, akses ke produksi itu harus dikontrol benar-benar ya, misalnya dengan hanya orang produksi saja yang boleh masuk di area tersebut. Kemudian juga ada fingerprint ya, sebelum masuk ke ruang area produksi itu harus menggunakan fingerprint. Jadi, eee, memang benar-benar orang yang bekerja di area tersebut yang boleh masuk di area tersebut. Atau bisa juga ada satu orang security ya, kalau kita terapkan itu, ada satu security yang mengawasi pekerja itu keluar masuk ruang produksi. Jadi apakah pekerja itu benar-benar yang bekerja di ruang tersebut, atau pekerja itu masuk membawa barang-barang, yang tidak diperbolehkan, itu ada satu orang yang mengawasi. Kemudian juga bahan sanitizer ya, itu ditempatkan terpisah dengan produk dan selalu terkunci. Nah ini, khawatirnya adalah karena bahan-bahan sanitizer itu kan, berbahaya ya, itu jika tidak terkunci itu bisa diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan bisa dimasukkan ke produk. Nah ini yang, kita takutkan, dan untuk mencegah itu bahan sanitizer itu dimasukkan dalam ruang terpisah yang terkunci dan hanya orang tertentu yang bisa akses ke. Kemudian sumber utama atau penyimpanan air, ini harus selalu terkunci. Jadi, penyimpanan air utama untuk produksi itu ada suatu, ditutup ya, harus ada tutupnya atau dibuat pagar begitu, dan yang masuk itu harus orang tertentu yang mempunyai akses dan juga, selalu terkunci. Jadi tidak sembarang orang itu bisa masuk. Nah ini karena khawatirnya jika ada orang yang, eee, jahat itu bisa memasukkan bahan-bahan tertentu ke dalam, air yang ini akan berbahaya jika dipakai untuk, produksi. Kemudian juga panel kontrol utama, ini panel kontrol listrik ya, ini juga harus selalu terkunci dan, tidak sembarang orang juga yang boleh akses untuk, eee, panel ini. Kemudian juga ruang server, nah ini yang sudah menggunakan sistem IT di, produk di pabrik ya, kita hanya ruang server ini hanya boleh diakses juga untuk, orang-orang tertentu dan, eee, jika ada orang lain yang, bisa masuk di situ ini bisa, eee, mengacak-ngacak sistem kita ya. Nah ini yang juga harus diperhatikan. Kemudian juga mobil ekspedisi harus terkunci, tersegel, supaya selama perjalanan itu tidak, disalahgunakan orang atau, eee, bisa juga dimasukkan, produk kita bisa dimasukkan oleh barang-barang yang berbahaya. Nah ini, di di WiFoodX ini kita untuk karton produknya kita buat suatu seal yang berwarna merah. Dan ini apabila seal ini rusak, ini, customer bisa, komplain ya, bisa komplain ke DEX. Nah ini takutnya ada ya produk yang dimasukkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab oleh bahan-bahan yang berbahaya. Nah ini untuk mencegah salah satunya ini dengan menggunakan seal ini. Kemudian juga di ruang produksi, di ruang kantor ini, kita juga lakukan pengawasan menggunakan CCTV. Ini tujuannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi, yang tidak diinginkan dan ini bisa
dengan CCTV ini jika terjadi suatu kasus, ini kita bisa, lihat rekamannya lagi dan, eee, apa yang menyebabkan ada kasus tersebut dan bagaimana kita akan, menyelesaikan masalahnya atau, bagaimana kita bisa, mengendalikannya. Ini saja sih Bu dari saya, mungkin nanti, ada pertanyaan bisa langsung, bertanya. Ya, siap Bu Ana, terima kasih luar biasa sekali pengetahuan yang Ibu berikan pada siang hari ini. Mungkin kita ada 2 sesi tanya jawab begitu nggih, untuk yang sesi pertama Iya. 3 orang gitu. Silakan dari mahasiswa. Ini kan kita menyelaraskan apa yang kita peroleh dari perkuliahan, dengan, kenyataan begitu ya, praktek di lapangan. Tadi sudah mendapatkan FSCC 22.000 nggih Bu, nggih? Iya betul Praktek Bu. ya. Jadi sanitasi sudah lewat itu ya Bu ya, harus memang sudah Ya. solid begitu ya? Ya memang syarat untuk mendapatkan FSSC itu. Ya. Itu ya. Iya. Halo. Halo. Adik-adik. Atau kurang jelas saya menjelaskannya, mungkin minta kurang jelas apa yang perlu diperjelas. Halo? Atau sambil menunggu adik-adik ini saya boleh bertanya nih Bu? Ya boleh Bu. Tadi tentang pembersihan ya Bu ya, ada pembersihan kering dan basah. Nah, kalau pembersihan kering, tadi kalau tidak salah itu setiap selesai satu jenis produk ya Bu ya. Jadi misalnya tadi dari rasa keju menjadi rasa ayam, kemudian batch selanjutnya itu rasa ayam bawang, nah itu hanya pembersihan kering. Begitu ya Bu ya? Ya betul. Nah, terus kalau itu apakah terus-menerus seperti itu dalam satu hari atau nanti ada pada periode tertentu nanti harus ada pembersihan basah ya Bu? Ya ada waktu tertentu itu akhir minggu biasanya harus ada pembersihan basah. Oh, berarti seminggu sekali paling tidak ya? Ya paling minimal ya. Minimal ya? Ya juga kalau misalnya ada rasa-rasa yang kuat ya, itu kita Oh. lakukan pembersihan basah. Misalnya rasa bawang putih ya, karena kuat sekali, itu kita lakukan pembersihan basah. Untuk mengganti ke rasa yang lain gitu. Oh iya Bu. Juga yang menggunakan pewarna ya, biasanya yang menggunakan pewarna yang kuat, itu setelah itu dilakukan pembersihan basah walaupun tidak di akhir minggu. Gitu. Nggih, ya. Ya. Jadi tapi kalau alergen ini wajib ya pembersihan basah Bu ya? Akhir minggu ya biasanya wajib. Karena Kalau mau berhenti produksi kan ya, biasanya minggu itu kan libur, jadi harus dilakukan pembersihan basah. iya, tadi Bu dari keju itu kan mengandung susu ya, kemungkinan ya. Iya. Dari ke ayam bawang itu tidak perlu basah ya Bu ya, karena kan itu keju kemungkinan ada alergennya kemungkinan. Iya, iya. Nah itu dari ke ayam bawang itu hanya kering saja ya, sudah cukup ya Bu ya? Kalau misalnya yang ayam bawang tadi mengharuskan tidak ada alergen susu, kita maka setelah keju kita lakukan pembersihan basah. Oh gitu. Jadi kalau Iya. alergen tetap harus ada pembersihan basah. pembersihan basah. Makanya tadi untuk pengendalian alergen itu kita ada pengaturan produksi Bu. Jadi yang pertama misalnya produksi pertama itu yang tidak mengandung alergen dulu, nanti produksi kedua yang mengandung alergen apa gitu. Jadi mungkin bertingkat gitu ya, dari tidak ada alergen, kemudian alergen sedikit, kemudian yang terakhir sekali itu yang alergennya kemungkinan agak banyak begitu nggih Bu nggih? Iya, ya betul seperti itu. Oke. Ya. Oke. Memang rumit sekali. Maaf saya terlambat ya Bu Ana. Iya Bu Tias, monggo Bu Tias. Ya, maaf ya, Bu Ana sudah berbagi ilmu. Ya ini adik-adik nggak ada yang mau tanya ini.
Iya ini ya, itu sudah saya tunggu yang sama ya. Jadi semua pertanyaan alat saya nanya Bu, pakainya Bu. yang alergen, ada alergen maupun tanpa alergen itu alatnya yang sama gitu ya, sehingga dibuat urutan yang tanpa alergen dulu gitu Nji. Iya, Oke. betul. Ya, betul, Bu. Kalau checkingnya gimana Bu? Checking Oh ini sudah kan dari ini sudah kan bebas alergen gitu ya. Nji. Kalau tadi setelah cleaning, kita biasanya lakukan itu apa menggunakan rapid test itu, Bu. Oh rapid test ya. Iya, Oh ya rapid test untuk misalnya gluten, kita tidak boleh gluten, maka rapid testnya adalah rapid test untuk gluten gitu. untuk protein gitu ya kalau Ya, untuk atau total protein. Tapi yang cepat sih biasanya menggunakan rapid test itu. Kalau memang sudah tidak ada di tes tidak ada itu tidak perlu dicantumkan di label lagi kan bahwa kemungkinan mengandung alergen gitu. Ya, kalau tidak ada alergen tidak perlu dicantumkan, Mbak. Oh ya. Terus tadi ada kemungkinan mengandung alergen mungkin dari proses sebelumnya itu kalau kasus-kasus seperti apa? Kalau kasus tadi misalnya dalam satu line produksi itu bersamaan dengan misalnya ada produksi yang mengandung alergen yang lain, itu dicantumkannya sebagai mungkin mengandung alergen apa gitu, Pak. Karena misalnya dalam satu proses itu tidak bisa dikendalikan, itu bisa dicantumkan seperti itu. Jadi tetap harus ada rambu-rambu begitu ya Bu ya? Iya, ada rambu-rambu. Di tempat penyimpanan itu dibuat rambu-rambu ya. Ini alergen apa. Kemudian juga di produk ya, di produk finish produk ya, produk akhirnya itu biasanya juga dicantumkan Bu, ada customer kami itu yang mencantumkan di labelnya itu mengandung alergen apa, langsung mengandung alergen apa. Iya, biasanya di kemasan ya, di kemasan ya. Kemasan ya. Ya. Wajib ya kalau nggak salah nggih Bu ya. Iya, wajib sekarang wajib melindungi ya. nanti kalau ada ini ya. Ada yang komplain. Ini adik-adik kok nggak ada yang bertanya open mic atau mungkin bisa lewat chat, Dek. Silakan. Selamat siang Bu, apakah suara Oh saya ya, silakan. Siapa ini, Dek? Perkenalkan. Sadia Amara. Ya, perkenalkan nama saya Sadia Amara. Saya mau bertanya tentang validasi tadi Bu. Itu untuk di PT Foodek sendiri, untuk proses validasi ini dilakukan secara berkala atau tidak ya? Begitu sih. Maksudnya validasi alergen tadi ya? Enggak, misalnya proses cleaning. Misalkan QA sudah menetapkan parameter segini cocok buat digunakan. Nah, kemudian dilakukan validasi. Nah, misalnya untuk 1 tahun ke depan atau beberapa bulan kemudian, apakah dilakukan pengecekan atau validasi lagi untuk parameter yang sudah ditetapkan itu? Atau gimana, Bu? Oh iya, kita melakukan validasi itu berkala ya. Jadi misalnya untuk cleaning, itu nanti mungkin bisa tergantung produk yang diproduksi ya, itu bisa tadi jika 1 minggu itu kita lakukan cleaning, nah maka minggu terakhir itu kita lakukan validasi lagi untuk misalnya mikrobanya bagaimana, atau untuk jika itu produknya berjalan terus-menerus, misalnya dalam 1 bulan memproduksi produk itu terus, maka 1 bulan itu kita lakukan validasi lagi gitu. Jadi berbeda-beda untuk tiap produk. Itu yang menentukan ada supervisor gitu ya yang menentukan ini. Ya, kita ada sistemnya sih, kita buat suatu sistem untuk validasinya itu. Silakan yang lain, adik-adik. Kalau boleh tahu ada berapa jenis produk ya yang diproduksi oleh PT Foodek ini Bu dalam keseluruhan, berapa jenis flavoring atau seasoning ya? Kalau seasoning itu banyak sekali ya Bu, produknya itu mungkin yang aktif ada 400 produk. 400 produk dan itu tiap minggu ya Bu ya? Ya, tapi mungkin 1 minggu itu mungkin 100 produk saja gitu. Oh gitu jadi, ya. Ya, jadi kita kelompokkan misalnya yang rasa keju gitu. Kemudian yang rasa apa ininya, pembuatannya ya, produksinya.
Ya, produksinya dikelompokkan. Karena alatnya sama nih untuk sekian ratus. Ya, Terus alatnya ada beberapa, jadi kita kelompokkan saja untuk ini. saya tadi ketinggalan mungkin selain seasoning tadi apa ya Bu produknya? Ada seasoning, kemudian ada saus, kemudian ready to eat, ready to eat meal ya, produk-produk sterilisasi juga. Oh, dalam apa kemasan? Kemasan alu foil, alu foil pots ya. Oh ya. Sekarang itu B2B atau itu B2B juga Bu nggih? B2B juga ada perusahaan lain yang OEM atau maklun di tempat kami. Gitu. Oh gitu. Iya. Nah, ini Bu ada pertanyaan dari mahasiswa nih ya Bu ya, saya bacakan ini. Hamam bertanya, tadi Ibu menyampaikan untuk sanitasi ada juga yang menggunakan sinar UV, itu digunakan di mana ya Bu tepatnya? Terima kasih. Oh ya, untuk yang menggunakan sinar UV itu biasanya kita pada tempat yang pada area produksi yang digunakan untuk packing pengemasan akhir. Jadi karena ruangan kemasan itu harus bersih, jadi biasanya kita gunakan sinar UV pada waktu malam hari ya, kita nyalakan sinar UV supaya ruangannya itu mikrobanya menjadi turun gitu. Ya, biasanya di ruang pengemasan. Oh, ini semalaman ya Bu ya, setelah produksi berakhir ya Bu ya? Iya. Iya. Oke. Begitu ya Dek Hamam ya. Ini kemudian ada lagi Dek Saronsia. Apakah jenis dan kadar deterjen maupun sanitizer yang digunakan sama untuk setiap proses atau berbeda-beda ya Bu? Kalau untuk sanitizer kami biasanya menggunakan satu produk sanitizernya satu jenis ya, dan itu kita pilih yang tidak ada kandungan tidak ada flavornya gitu, jadi tidak berbau, sama sekali tidak berbau, hanya mengandung sanitizer dengan dan deterjen dengan kandungan tertentu dan itu juga aman untuk produk. Nah, untuk dosisnya untuk proses memang ini untuk proses ya, untuk proses ada berbeda-beda karena kita prosesnya itu kan ada proses kering dan proses basah ya. Nah, untuk proses yang mungkin kering itu hanya partikel-partikel partikel-partikel bubuk ya, dan itu dosisnya bisa lebih rendah. Tapi kalau di proses basah yang kita misalnya mengolah daging, itu akan nanti ada lemak ya, sisa-sisa lemak, kemudian sisa-sisa protein, itu kita bisa gunakan dosisnya lebih tinggi. Ya, bedanya di situ sih. Mungkin sudah jelas. Gimana Dek Saronika, saya kira sudah jelas ya. Jadi memang tadi kalau yang proses kering itu deterjen maupun sanitizernya lebih sedikit begitu ya Bu ya dibanding kalau dosisnya lebih basah ya. Misi Bu, apakah suara saya terdengar? Ya, silakan Dek Wesi Sinta. Halo Bu Ana, terima kasih tadi atas penyampaiannya. Mungkin saya bertanya beberapa hal Bu, kan di Foodex Inti Ingredient ini banyak produknya Bu ya. Terus saya mungkin tertarik tentang yang alergen itu. Kan tadi Bu jelaskan kalau untuk seasoningnya tuh kayak dibedakan, misalkan minggu ini keju, minggu depannya rasa apa, seperti itu Bu. Tapi kalau dari Foodex Inti Ingredient sendiri, bagaimana Bu cara apakah cara untuk inspeksinya dalam hal pembersihannya segala macam itu ada pembedaan tersendiri Bu, kayak mungkin dari karakteristik seasoning ini mungkin berbeda, terus diapakan terus gimana gitu Bu? Ada pembeda satu sama lain tidak Bu untuk dalam hal pembersihan dan yang lain, apalagi kan melihat prosesnya sama tapi memang dibuat berkala saja untuk seasoningnya begitu. Ya.
Jadi untuk sanitasinya ya tadi ya, untuk yang alergen itu kita sebenarnya sama saja sih untuk sanitasinya ya. Jadi setiap tadi akhir produk, tadi mungkin saya sudah jelaskan ya, setiap akhir proses itu kita lakukan pembersihan menggunakan tadi pertama menggunakan air ya, kemudian sanitizer juga sampai dibilas sampai alergennya itu tidak ada gitu. Kita pertama melakukan proses itu pembersihan, kemudian kita lakukan validasi apakah masih ada alergennya atau tidak. Jadi kita bisa yakinkan bahwa alergen bawaan itu sudah tidak ada. Nah untuk mesin-mesinnya sendiri kan mesinnya banyak ya, itu bisa berjalan paralel ya untuk produksinya antara yang mengandung alergen atau tidak. Nah untuk mensyaratkan supaya tidak tercampur itu ruangan masing-masing mesin itu juga dipisahkan menggunakan dinding gitu. Jadi akan tidak tercantum. Itu mungkin jawaban saya atau kok masih ada yang kurangnya? Kalau untuk ini Bu, terkait dengan sanitasi dari masing-masing staf atau pegawainya itu, apakah biasanya kan saya melihatnya itu biasanya di YouTube gitu kan Bu. Tapi kalau dari food ingredient itu, kalau baru masuk itu, apakah ada yang seperti ruang sanitasinya begitu untuk yang membersihkan pakaian-pakaian seragamnya itu dan yang lain-lain digunakan oleh pegawai? Oh ya, nah untuk sebelum karyawan masuk tadi pertama menggunakan cuci tangan ya, harus cuci tangan, kemudian menggunakan baju seragam dan sepatu itu harus diganti ya, antara yang sudah dipakai dari rumah dan masuk ke produksi itu harus diganti. Kemudian juga pembersihan, ada satu ruangan khusus sih, memang kita ada satu ruangan khusus yang menggunakan udara bertekanan ya, jadi seperti angin gitu, kita masuk di ruangan itu, kemudian udaranya nyala seperti angin gitu ya, kita harus berputar. Jadi seperti partikel-partikel debu, kemudian rambut itu bisa keluar dari bisa hilang dari badan kita, itu ada ruangannya. Itu hanya untuk menghilangkan kotoran-kotoran fisik ya yang ada di badan gitu. Itu ada sih, jadi mungkin saya juga belum masukkan di situ. Kita menggunakan ya gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya. Terima kasih Dek Wesi atas pertanyaannya. Ada lagi? Jadi kalau boleh tanya lagi Bu, ini berarti berapa shift ya Bu ya? 2 shift atau tadi kalau saya dengar dari Ibu malamnya itu di UV berarti kan malam tidak produksi nih Bu nggih? Iya, kalau untuk yang ruang packing iya. Tapi kalau misalnya itu jalan terus, nanti kita berarti di akhir minggu Bu dinyalakan untuk UV-nya. Oke, nggih. Iya. Jadi memang 3 shift ya? Ya, ada sampai kadang 3 shift, kadang 2 shift. Oh iya, nggih. Ya. Nah, biasanya ini kan peak-nya itu ketika kapan ya Bu ya? Peak produksi itu biasanya dalam 1 tahun dan ya, peak produksi itu biasanya 1 bulan sebelum puasa. 1 sampai 2 bulan sebelum puasa itu sudah naik sekali. Berarti 3 shift terus ya? Iya, 3 shift. Sabtu Minggu tapi ya. Libur ya, Sabtu Minggu masuk atau Sabtu Minggu libur ya Bu? Harusnya Sabtu Minggu kita libur, tapi kalau masih penuh itu Sabtu Minggu kadang masuk juga Bu. Jadi ini gimana tuh kalau Sabtu 7 hari gitu? Sabtunya atau minggunya untuk CIP gitu ya Bu ya, salah satunya. Ya, CIP, minggunya CIP. Ini ada yang mau bertanya kayaknya Bu. Ya, ini ada
Dari Oriza Ramadina. Untuk pembersihan basah yang dilakukan seminggu sekali, apakah dilaksanakan untuk seluruh bagian produksi pabrik secara serentak atau disesuaikan dengan kondisi masing-masing bagian ya Bu? Dan ketika pembersihan dijalankan, apakah produksi berjalan di hari yang sama? Tetap berjalan pada hari yang sama. Itu Bu Ana. Ya, untuk pembersihan secara basah, biasanya memang di akhir minggu itu semua bagian produksi itu kita bersihkan serentak ya, dan produksinya tidak berjalan. Kecuali yang memang sedang hari minggunya itu masih jalan ya. Nah itu nanti biasanya setelah selesai produksi kita lakukan pembersihan basah gitu. Setelah selesai produksinya. Jadi semuanya serentak dan produksi tidak berjalan gitu. Nanti mungkin tambahan lagi kalau misalnya mau ada libur ya, biasanya libur Lebaran itu terakhir produksi itu semuanya dilakukan sanitasi besar-besaran lah, seperti ada juga yang overhaul gitu biasanya dilakukan pada waktu sebelum libur itu gitu. Itu saja mungkin. Ya, terima kasih Bu Ana. Masih ada lagi? Kita masih punya waktu 10 menit. Mungkin sambil menunggu ya, saya mungkin bertanya. Silakan. Ya. Jadi kalau pas pembersihan besar-besaran itu apa bedanya dengan pembersihan yang rutin yang mungkin bagian mana yang biasanya hanya dibersihkan pada saat yang pembersihan besar itu tadi? Ya, untuk pembersihan besar itu contohnya adalah kalau misalnya ada pipa-pipa yang ada di situ yang biasanya tidak dilepas ya, itu kita lepaskan semua. Kemudian mesin-mesin itu juga dibuka dan dibersihkan semuanya. Kemudian jika ada kerusakan kita lakukan reparasi. Jadi mesin itu bisa dilepas semuanya dan kemudian dibersihkan gitu. Itu sih maksudnya pembersihan besar-besaran ya. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Ana. Ya, sama-sama. Ya, jadi atau mungkin dari Pak Nur Cahyanto ada yang ingin ditanyakan, Bapak? Halo? Iya, tadi sudah banyak disampaikan ya. Jadi ini Bu Ana, kalau produknya itu kan dijual ke industri ya. Yeah. Itu lebih banyak yang sifatnya itu pesanan gitu, jadi hanya dijual di produksi industri itu saja gitu atau ke industri umum begitu? Iya, biasanya kami itu pesanan ya. Jadi khusus misalnya rasa ini khusus untuk customer mana, rasa ini khusus untuk customer mana gitu. Biasanya itu. Kemudian ada juga produk-produk yang sifatnya standar ya. Nah, standar itu bisa dijual ke mana saja gitu. Kalau yang pesanan itu biasanya yang melakukan research and development pihak sananya atau dari Fudex? Biasanya dari Fudex. Ya. Oh, iya. Kita biasanya melakukan presentasi ya Pak, presentasi produk misalnya ke food service. Kita melakukan presentasi produknya itu dalam bentuk menu, misalnya dalam bentuk sudah jadi burger misalnya. Nah, burger itu isinya apa saja? Kita sausnya menggunakan saus dari Fudex misalnya. Ada burger rasa black pepper. Nah, itu sausnya dari Fudex. Nanti mereka customernya kita sudah berikan dalam bentuk aplikasi itu gitu. Oh, iya. Jadi kalau sekarang memungkinkan ya orang punya industri pangan tapi nggak punya alat gitu ya, tinggal pesan. Iya, gitu. betul. Iya, betul. Iya. Jadi nanti yang melakukan ini riset dari FedEx ya? Riset dan produksinya. Ya. Sekarang lebih banyak seperti itu Pak, yang punya chain restoran ya. Chain restoran itu lebih banyak seperti itu karena mereka maunya produknya itu sudah standar gitu. Tidak mungkin masak di masing-masing cabangnya itu. Oh gitu ya. Ya. Jadi bisnis ini prospektif sekali ya Bu ya. Iya betul. Karena sekarang kan banyak chain restoran ya Bu ya. Iya. Itu misalnya kalau permintaan dari satu food service gitu ya, terus hanya melayani dia Kak,
Maksudnya resep itu mungkin dia maunya hanya untuk dia gitu atau gimana Bu? Misalnya Iya. yang gitu Ya ya. kalau memang customer-nya menginginkan untuk seperti itu, kita Jadi tidak kita boleh jual ke yang lain gitu. Tapi yang memformulasi dari Fodex. Iya, ya betul. Oh, gitu. Wah, menarik sekali nih. Moga-moga menginspirasi adik-adik semua ini untuk mungkin pada suatu saat nanti setelah lulus bisa masuk ke Fodex ya. Sekarang berkembang macam-macam. Ya. Resto-resto itu. Iya, betul. Ya, karena sekarang kan banyak sekali food service chain ya. Jadi dan mereka itu ini berkembang banget fusion gitu, yang dia mencampurkan antara Barat dan Indonesia. Dia jadi bumbunya itu spesifik gitu. Iya, betul. Ada kan misalnya ikan digoreng kok bumbunya bumbu kacang campur apa. Terus kemarin tuh saya juga lihat dia campuran antara itu sambal mata Bali sama jadi dia campur-campur gitu loh modelnya. Nah itu kan mungkin juga bumbu bisa seperti itu kan, permintaannya berkembang. Betul. Jadi bagian R&D-nya ini ya cukup sibuk ya Bu ya? Sibuk ya, karena kalau restoran itu kan hanya 3 bulan biasanya Bu. Untuk misalnya ada rasa, misalnya yang McDonald itu ada gulai ayam McD, itu hanya 3 bulan. McSpicy ya itu kan. Ya, McSpicy 3 bulan. Nanti kita 3 bulan harus create lagi untuk 3 bulan selanjutnya gitu. Oh ya, berarti ini ya prospektif ya formula untuk itu ya. Iya, betul. Sangat prospektif. Jadi karena itu tim selalu berkembang ya. Bagian R&D-nya di Fodex itu ya. Iya, harus inovasi terus. Kalau pihak yang meminta dikembangkan makanan kemudian diproduksi itu pasti ada jumlah minimum yang harus dipesan. Itu cukup betul. besar atau biasanya 1 batch ya, minimal itu 1 batch. Misalnya kalau seasoning powder itu 1 batch-nya minimal 200 kilo. Ya, kalau untuk ready to eat atau saus itu biasanya 1.200 pack. Biasanya begitu sih. Ya, ini menarik juga ya ini perusahaannya spesial. Menarik sekali Bu Tia sini seasoning ini. Betul, namanya? Bisa juga dari Fodex yang mengembangkan formula bumbu terus ditawarkan gitu ya. Iya, ya. Jadi dua arah lah Bu. Ya, 2 arah sih biasanya. Lalu berinovasi juga ya. Saya dengar juga sudah ekspansi ke luar negeri juga ya Bu ya. Ada beberapa sih kita ekspor ke Afrika, ya kemudian di Timur Tengah. Itu bangsa apa Bu? Bumbu apa itu kalau Afrika itu? Kalau Afrika itu biasanya sih instant noodle. Mereka masih ini instant noodle. Bumbunya gitu, bumbu instant. Ya, bumbunya instant noodle. Instant, kemudian ya juga ada snack juga ada. Kalau bumbu instant noodle termasuk minyaknya itu ya? Iya, minyaknya. Kalau minyak bawang itu kan yang bisa buat cuman di Indonesia. Jadi ya itu malah kelebihannya ya. Karena tidak ada bawang merah di sana. Oh iya. Diganti onion beda ya? Beda, ya. Beda. Beda ininya ya. Beda itu. Oh, ini sangat menarik sekali nih. Kayak sambal matah itu kan bawang. Merahnya ya. Merah ya Bu ya, sambal matah itu. Bawang merah. Sambal matah kita juga produknya banyak juga sih sambal matah. Itu bisa macam-macam sekarang tuh dipakai restoran-restoran tuh dicampur ala ini. Ya itu menarik sekali. Ya. Monggo kapan-kapan kalau mau kunjungan ke Fodex. Boleh kita juga pengen. Wah, itu menarik nanti sekali kalau tawarannya. sudah boleh luring nanti kami. Ya boleh. Sekali. Ini menarik sekali Fodex ini. Karena itu ya bumbu itu selalu berkembang ya, selalu ribuan. Bisa variasinya bermacam-macam gitu kan.
Jadi Iya. mungkin semoga ini bisa menginspirasi adik-adik ini tadi yang nanti kalau lulus tertarik pada dunia per-seasoningan, perbumbuan begitu ya. Iya. Jangan takut ada banyak alumni TPHP di sana kan gitu ya. Ya, ada sih, ada beberapa. Kalau bedanya dengan Madusari itu, kalau Madusari barangnya langsung ke konsumen gitu ya? Iya, Madusari langsung ke konsumen. Ini kan Mereka hanya produksi, tapi Pak pengolahan apa daging ya, pengolahan sosis ya. daging ya, sosis. Baik Bu Ana dan Bapak Ibu semuanya, ini saya kira waktunya sudah jam 12.42. Oke, saya kira tadi sangat menarik ya, ini sangat menginspirasi ya tentang pabrik seasoning begitu ya, food inti ingredient ini ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik ya. Jadi memang R&D-nya ini harus inovatif begitu ya, karena bumbu itu tadi seperti pesanan dari McDonald itu tetap tiap 3 bulan sekali begitu ya, harus ganti formula gitu, ganti rasa. Ini saya kira kan pekerjaan yang cukup menantang saya kira ini. Kemudian juga sudah mendapatkan sertifikasi FSCC 2020. Ini saya kira sanitasi sudah terestablish dengan baik ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ana. Juga tadi karena di food tech inti ingredient ini banyak menggunakan bahan-bahan yang alergen begitu ya. Ini tadi juga sudah disampaikan bagaimana cara pembersihannya dan cara validasi atau verifikasi setelah pembersihannya. Saya kira ini bisa memperluas wawasan dari adik-adik semua tentang sanitasi di industri pangan. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak kepada Bu Ana yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan yang padat saya kira ya di pabrik Bu untuk memberikan ilmunya kepada kami semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semoga kita dapat berjumpa kembali di kesempatan yang lebih baik begitu ya Bu Ana, kita bisa berkunjung ke sana. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi Bu. Ya, kita ketemu langsung, kita bisa belajar langsung. Kita menunggu semoga tahun depan ini sudah bisa luring begitu, jadi kita bisa mengunjungi food deck gitu. Ya. Terima kasih juga kepada Bu Tias, Pak Nur dan Bu Wikan yang sudah hadir. Kemudian juga adik-adik semua yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah memberikan atensinya pada kuliah kita siang hari ini. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Saya tutup ya, mohon maaf jika ada kesalahan dari kami atau kekurangan dari kami Bu Ana. Mohon maaf sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Ana. Terima kasih, semoga bermanfaat.